Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranida Faizatur Rahmah, NIM 24207028. Saya di sini akan menjelaskan materi pembelajaran kontekstual untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Faizi, Magister Linguistik. Apa sih pembelajaran kontekstual itu? Pengertian pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Pembelajaran kontekstual menurut para ahli. Yang pertama, menurut Depdiknas, yaitu metode pembelajaran ini harus mampu mendorong siswa atau siswi menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Suherman, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang diawali dengan mencontoh kejadian di dunia nyata yang dialami siswa, lalu diangkat menjadi pembahasan konsep yang sedang diajarkan. Yang ketiga, menurut Elaine B. Johnson, yaitu pembelajaran kontekstual merupakan sebuah proses pendidikan untuk menolong para siswa atau siswi melihat makna dalam pelajaran yang mereka pelajari. Caranya ialah dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkan pada kehidupan mereka. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kontekstual, yaitu meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Lalu ada strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melalui pemecahan masalah. Yang kedua, mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat dan mandiri. Yang keempat, membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memberikan penilaian yang otentik pada peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengenalkan sosok atau figur yang terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, merumuskan manfaat serta tujuan materi yang akan dipelajari, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan umpan balik dengan cara membebaskan peserta didik untuk bereksplorasi, sehingga nantinya mereka bisa menemukan cara belajar yang sesuai. Yang keempat, mengarahkan dan membimbing peserta didik selama mereka belajar untuk bereksplorasi. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, prinsip ketergantungan. Adanya ketergantungan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Setiap elemen di sekolah saling tergantung satu sama lain. Misalnya, antara peserta didik dan guru, guru dan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dan seterusnya. Yang kedua, prinsip diferensiasi. Artinya, segala sesuatu di bumi ini selalu berubah, tak terkecuali di dunia pendidikan. Hal itu memicu terbentuknya perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Oleh karena itu, pendidik selalu dituntut untuk dinamis dan harmonis dengan prinsip diferensiasi. Dan yang ketiga, prinsip organisasi diri. Artinya, guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik agar senantiasa menggali setiap potensi yang dimiliki secara optimal. Komponen yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu siswa membangun pengetahuan dan keterampilan baru secara mandiri. Yang kedua, menemukan atau inquiry, yaitu siswa menemukan pelajaran mereka sendiri melalui proses berpikir. Yang ketiga, bertanya atau questioning, yaitu siswa bertanya untuk menggali informasi, mengonfirmasi apa yang telah ditemukan, dan memfokuskan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Yang keempat, learning community, yaitu siswa membentuk kelompok belajar heterogen dan saling memberi informasi dan opini. Yang keempat, ada modeling, guru memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat
dituru oleh siswa. Dan yang terakhir, reflection. Siswa dapat melakukan refleksi berdasarkan materi yang telah dipelajari. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.